Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Kali ini Spanyol akan berhadapan dengan Austria dalam duel yang diprediksi berlangsung menarik. Kedua tim berhasil lolos dari fase grup dengan penampilan yang cukup meyakinkan. Namun jika melihat kualitas skuad, pengalaman, dan gaya bermain, Spanyol masih lebih diunggulkan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Spanyol diprediksi akan langsung mengambil alih kendali permainan sejak peluit awal dibunyikan. Dengan ciri khas permainan berbasis penguasaan bola, mereka akan berusaha mendominasi lini tengah dan terus menekan pertahanan Austria. Kreativitas para gelandang serta kecepatan pemain sayap menjadi senjata utama La Roja untuk menciptakan peluang demi peluang. Jika mampu mempertahankan tempo permainan, Spanyol berpotensi membuat Austria lebih banyak bertahan sepanjang pertandingan. Namun Austria tentu tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Tim ini dikenal memiliki organisasi permainan yang sangat disiplin, terutama saat bertahan. Mereka juga cukup berbahaya ketika melakukan serangan balik cepat. Austria kemungkinan akan membiarkan Spanyol menguasai bola, sambil menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkan ruang kosong di lini belakang lawan. Strategi seperti ini bisa menjadi ancaman jika Spanyol kehilangan konsentrasi. Pertarungan di lini tengah diperkirakan menjadi penentu hasil pertandingan. Apabila Spanyol mampu mengendalikan ritme permainan dan memutus setiap upaya serangan balik Austria, peluang mereka untuk mencetak gol akan semakin besar. Sebaliknya, jika Austria berhasil memenangkan duel-duel penting dan menjaga pertahanan tetap rapat, mereka bisa membuat Spanyol frustrasi. Faktor pengalaman juga menjadi keunggulan bagi Spanyol. Banyak pemain mereka sudah terbiasa tampil dalam pertandingan bertekanan tinggi, baik di level klub maupun tim nasional. Ketenangan dalam menguasai bola serta kemampuan memanfaatkan peluang diprediksi menjadi pembeda pada laga ini. Sementara Austria harus tampil hampir tanpa kesalahan jika ingin menciptakan kejutan. Secara keseluruhan, Spanyol memiliki kualitas yang lebih merata di setiap lini. Meski Austria diyakini akan memberikan perlawanan sengit dan tidak mudah ditembus, dominasi permainan Spanyol diperkirakan akan menghasilkan beberapa peluang emas yang cukup untuk mengamankan kemenangan. Pertandingan seru lainnya akan tersaji di babak gugur yang mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia. Laga bergengsi ini diprediksi akan berjalan sangat ketat karena kedua tim dihuni oleh pemain-pemain kelas dunia dengan pengalaman panjang di turnamen internasional. Di atas kertas, Portugal memang sedikit lebih diunggulkan berkat materi pemain bintangnya. Namun Kroasia memiliki mental baja dan karakter permainan solid yang selalu mampu merepotkan tim manapun. Portugal melaju ke babak ini dengan modal performa yang sangat stabil. Sepanjang fase grup, kekuatan utama mereka terletak pada kreativitas lini tengah serta kecepatan para penyerangnya yang siap menekan pertahanan lawan sejak awal laga. Selain itu, Portugal diuntungkan oleh kedalaman skuad yang mewah. Pemain di bangku cadangan mereka memiliki kualitas yang sama, baiknya dengan pemain utama, sehingga gaya bermain mereka akan tetap bertenaga sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Kroasia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Tim yang dijuluki Vatreni ini dikenal dengan permainan kolektif yang rapi dan kemampuan luar biasa dalam mendikte tempo permainan, sehingga lawan tidak bisa menyerang dengan bebas. Pengalaman matang di berbagai turnamen besar membuat para pemain Kroasia sangat tenang di bawah tekanan. Mereka diprediksi akan bermain lebih disiplin, menjaga organisasi pertahanan tetap rapat, sambil mengincar momentum yang pas untuk melancarkan serangan balik cepat yang mematikan. Pada jalannya laga diperkirakan akan seimbang. Portugal kemungkinan besar akan lebih dominan memegang bola dan berinisiatif menyerang, sementara Kroasia akan fokus menutup ruang dan menunggu kesalahan pemain lawan. Pertarungan di sektor tengah akan menjadi kunci utama, di mana kedua tim akan saling adu taktik untuk menguasai ritme permainan. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan terkurasnya fisik para pemain. Disinilah pergantian pemain strategis dari Portugal bisa menjadi pembeda, meski Kroasia dipastikan akan terus memberikan perlawanan sengit berkat semangat juang mereka yang luar biasa hingga menit akhir. Secara keseluruhan, Portugal memiliki peluang yang sedikit lebih besar untuk mengamankan kemenangan berkat lini serang mereka yang lebih tajam dan dinamis. Namun mereka wajib waspada penuh karena Kroasia adalah tim yang kerap menciptakan kejutan di fase gugur dan mampu membalikkan keadaan hanya lewat satu peluang emas. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi duel taktik berkelas yang sangat menarik dan menghibur untuk disaksikan. Pertandingan sengit lainnya akan tersaji saat Belgia berhadapan dengan Senegal, di mana kedua tim kini hanya berjarak satu kemenangan saja untuk bisa melangkah ke babak 16 besar. Di atas kertas, Belgia memang lebih diunggulkan karena memiliki materi pemain bintang yang bermain di klub-klub top Eropa. Namun, Senegal bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Wakil Afrika ini modal kekuatan fisik yang prima dan semangat juang tinggi yang siap merepotkan sejak menit awal hingga peluit panjang berbunyi. Belgia menatap laga hidup mati ini dengan modal yang cukup meyakinkan.
Mereka memiliki komposisi tim yang sangat seimbang di setiap lini, mulai dari pertahanan yang disiplin, kreativitas tinggi di sektor tengah, hingga barisan penyerang yang sangat tajam dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun. Strategi serangan cepat yang mengandalkan kelebaran sisi lapangan diperkirakan akan menjadi senjata utama Belgia untuk membongkar pertahanan rapat lawan. Di kubu lainnya, Senegal kembali membuktikan diri sebagai salah satu tim paling konsisten dari tanah Afrika. Tim yang dijuluki The Lions of Teranga ini dikenal memiliki perpaduan kecepatan, kekuatan fisik, serta organisasi pertahanan yang sangat rapi. Menghadapi tim kuat seperti Belgia, Senegal diprediksi akan bermain lebih sabar dengan menumpuk pemain di area pertahanan, sambil mengincar momentum untuk melancarkan serangan balik cepat yang bisa mengejutkan lini belakang Belgia. Sejak awal pertandingan, laga ini diprediksi akan berjalan dengan tempo tinggi. Belgia kemungkinan besar akan lebih dominan memegang bola dan menyusun serangan dengan sabar dari kaki ke kaki. Sementara Senegal akan mengintai setiap kesalahan operan pemain Belgia untuk dikonversi menjadi peluang berbahaya. Duel di lini tengah akan menjadi penentu utama. Tim yang berhasil memenangkan penguasaan bola di sektor ini akan lebih mudah mendikte jalannya seluruh pertandingan. Tensi permainan diperkirakan akan semakin memanas seiring dengan faktor kelelahan fisik. Disinilah Belgia memiliki keunggulan berkat kedalaman skuad mereka yang mewah, di mana pemain pengganti yang masuk memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya untuk menyegarkan serangan. Meski begitu, Senegal punya daya juang luar biasa yang membuat mereka jarang menyerah. Mereka juga memiliki potensi besar untuk mencetak gol melalui situasi bola mati, seperti tendangan sudut atau bebas, serta serangan balik kilat. Secara keseluruhan, Belgia memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang berkat keunggulan kualitas individu dan pengalaman mereka di panggung dunia. Namun, mereka tidak boleh lengah sedikit pun, karena Senegal memiliki reputasi sebagai tim yang sangat kejam dalam menghukum setiap kelalaian lawan. Pertandingan ini diprediksi akan penuh dengan duel fisik yang ketat. Namun efektivitas lini serang Belgia diyakini akan menjadi pembeda yang akhirnya membawa mereka mengunci tiket ke babak 16 besar. Pertandingan selanjutnya kembali menyuguhkan pertandingan yang menarik perhatian saat Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Bermain di hadapan dukungan publik sendiri menjadi keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Namun Bosnia datang dengan kepercayaan diri tinggi dan siap memberikan kejutan demi mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Amerika Serikat tampil cukup konsisten sepanjang fase grup. Mereka mengandalkan permainan cepat, pressing tinggi, serta transisi menyerang yang efektif. Kecepatan para pemain sayap dan mobilitas lini tengah menjadi senjata utama untuk menekan lawan sejak menit-menit awal. Selain itu, dukungan puluhan ribu supporter diperkirakan akan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi skuad Amerika untuk tampil lebih agresif. Di sisi lain, Bosnia dan Herzegovina berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap di turnamen ini. Mereka memiliki organisasi permainan yang rapi, disiplin dalam bertahan, dan cukup berbahaya saat memanfaatkan bola mati maupun serangan balik. Bosnia diperkirakan akan bermain lebih sabar sambil menunggu kesalahan yang dilakukan Amerika Serikat sebelum melancarkan serangan cepat. Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka sejak awal. Amerika Serikat kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola dan terus menekan pertahanan Bosnia. Namun Bosnia memiliki lini belakang yang cukup kokoh dan akan berusaha meredam setiap serangan sebelum memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan lawannya. Tempo pertandingan diperkirakan semakin meningkat. Kedalaman skuad Amerika Serikat memberi keuntungan karena mereka memiliki beberapa pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Sementara Bosnia akan mengandalkan pengalaman serta semangat juang tinggi untuk menjaga peluang mereka tetap hidup hingga menit-menit akhir. Jika melihat performa sepanjang turnamen, kualitas individu pemain, serta keuntungan bermain di kandang sendiri, Amerika Serikat memiliki peluang yang sedikit lebih besar untuk keluar sebagai pemenang. Namun mereka tetap harus waspada karena Bosnia dikenal mampu memberikan kejutan ketika menghadapi tim yang lebih diunggulkan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh tekanan. Meski Bosnia diperkirakan mampu memberikan perlawanan yang kuat, efektivitas lini depan Amerika Serikat diyakini akan menjadi faktor pembeda pada laga kali ini. Pertandingan selanjutnya kembali menghadirkan duel yang diprediksi berlangsung ketat saat Swiss berhadapan dengan Aljazair. Kedua tim berhasil melewati fase grup dengan penampilan yang cukup konsisten dan kini hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Di atas kertas, Swiss sedikit lebih diunggulkan berkat pengalaman mereka di turnamen besar. Namun Aljazair memiliki semangat juang yang mampu menyulitkan siapapun. Swiss datang dengan modal yang cukup positif. Mereka dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan yang sangat rapi, disiplin dalam bertahan, serta efektif saat memanfaatkan peluang. Lini tengah Swiss menjadi kekuatan utama karena mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Selain itu, mereka juga cukup berbahaya melalui situasi bola mati yang kerap menjadi pembeda dalam pertandingan penting.
Sementara itu Aljazair dipastikan tidak akan tinggal diam. Wakil Afrika ini memiliki gaya bermain yang mengandalkan kecepatan, teknik individu, dan serangan balik yang mematikan. Mereka kemungkinan akan memberikan ruang bagi Swiss untuk menguasai bola sebelum melancarkan serangan cepat melalui kedua sisi lapangan. Jika mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Swiss, Aljazair berpeluang menciptakan kejutan. Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Swiss akan mencoba mengontrol ritme permainan melalui penguasaan bola dan umpan-umpan pendek. Sedangkan Aljazair lebih memilih bermain sabar sambil menunggu kesempatan melakukan transisi cepat. Duel di lini tengah akan menjadi faktor penting yang menentukan tim mana yang mampu mendominasi jalannya pertandingan. Memasuki babak kedua, intensitas laga diprediksi semakin meningkat. Kedalaman skuad dan pengalaman para pemain Swiss di kompetisi level tertinggi diyakini menjadi keuntungan tersendiri. Namun Aljazair dikenal sebagai tim yang tidak mudah menyerah dan sering tampil lebih berani ketika memasuki fase gugur. Melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, kualitas skuad, serta pengalaman bermain di pertandingan besar, Swiss memiliki peluang yang sedikit lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, Aljazair tetap memiliki potensi menghadirkan kejutan apabila mampu memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.